Returnnya Alexa Bliss di cancel WWE. Apa alasannya? Baron Corbin sudah punya nama gulat baru. Faction Bloodline versi solo akan mendapatkan perubahan baru yang cukup signifikan. Apa sih alasan Wyatt Six nggak pernah muncul lagi? Kita bahas lengkap di Gulat News. Berita pertama dikabarkan dari Russell Votes on Backstage Pass yang mengabarkan soal Solo Sikoa dan juga timnya yaitu Bloodline 2.0 sepertinya akan mendapatkan cerita baru atau bahkan perubahan yang cukup signifikan. Seperti yang kita lihat di episode SmackDown sebelumnya, Solo keluar tanpa mengeluarkan satu patah kata pun, langsung diambil alih oleh seorang Jacob Fatu dan nge-build up untuk match Braun Strowman melawan Jacob Fatu. Dan ternyata ini merupakan cara WWE untuk mengubah arah faction Solo Sikoa di WWE. Kemungkinan akibat kekalahan Solo dengan Roman Reigns, yang mana Tribal Chief sudah bukan punya Solo lagi, Ula Fala sudah tidak dimilikinya lagi, WWE berencana untuk mengubah arah story dari faction Solo Sikoa ini. Bisa jadi WWE akan mengubah namanya menjadi nama baru, stylenya menjadi style baru. Bisa jadi juga Jacob Fatu akan ambil alih ini dan mengubahnya juga menjadi nama faction yang baru. Tapi yang jelas informasinya kemungkinan besar kita akan dapat perubahan besar untuk faction Solo Sikoa di WWE brand SmackDown menuju WrestleMania. Dan kemungkinan besar mereka akan ganti nama guys ya. Bisa jadi dari Bloodline menjadi Solo Squad atau Sikoa Family atau Fatu Incorporation. Kira-kira nama baru apa yang cocok untuk tim Bloodline 2.0 ini guys? Silahkan komen di bawah. Berita selanjutnya, dalam podcast Chris Van Vliet, Baron Corbin mengungkap nama baru untuk dirinya dalam skena gulat profesional. Kita tahu sebelumnya dia sudah keluar dari WWE dan menggunakan nama aslinya yaitu Tom Pestock. Tapi sekarang dia sudah menentukan nama barunya dan sudah dia trademark juga, yaitu The Nomad Bishop Dyer. The Nomad ini merujuk kepada karakter dia sebelumnya di WWE yaitu The Lone Wolf guys ya. Dan ini akan jadi nama dan juga karakternya di dunia gulat di luar WWE. Terus kemana dia nanti setelah ini? Dia kemarin sempat bergulat di acara The People Versus dari Game Changer Wrestling atau GCW melawan Josh Barnett. Dan sekarang dia masih menginginkan banyak hal. Dia pengen bergulat di Jepang, dia pengen bergulat di sini. TNA juga udah menelpon dia dan dia masih bebas menentukan dia akan kemana. Dan dia cukup semangat untuk melanjutkan petualangannya menjadi pegulat profesional dengan nama The Nomad Bishop Dyer. Menurut kalian namanya keren nggak? Komen di bawah. Kabar utama kita yang lagi ramai diperbincangkan yaitu Alexa Bliss. Tahu nggak sih guys, kalau ternyata Alexa Bliss itu sudah dischedulkan untuk muncul di Raw on Netflix episode kedua guys. Tetapi WWE mengcancel kemunculan kembali Alexa Bliss tersebut guys ya. Harusnya nih, ini schedule-nya nih dari sumber yang mengabarkan sebelumnya yaitu PW Insider. Alexa Bliss itu balik di tanggal 13 Januari waktu Amerika. Di waktu itu episode Raw, harusnya dia langsung terlibat dengan Wyatt Six guys. Langsung terkoneksi dengan Wyatt Six return-nya. Dan Alexa Bliss pun sudah siap untuk return tersebut. Akan tetapi di hari H penayangan, di hari H siaran langsung Raw on Netflix tersebut, WWE langsung mengcancel begitu aja dan tidak jadi mereturnkan Alexa Bliss di hari tersebut. Dan kelanjutannya, faction The Wyatt Six dipindah ke SmackDown dan lanjut tanpa keterlibatan Alexa Bliss. Ini suatu berita yang cukup mengecewakan juga bagi kita semua guys ya, dimana kita yang berharap Alexa Bliss balik akan terkoneksi langsung dengan Wyatt Six, tapi hal itu di cancel. Dan baru-baru ini dapat informasi lanjutannya kenapa hal itu bisa di cancel guys ya. Dan dikabarkan dari PW Insider ini, ternyata alasan kenapa Alexa Bliss tidak jadi return dan belum jelas dia akan return di Royal Rumble nanti atau tidak juga, yaitu masalah kontraknya guys. Jadi masalahnya di sini, Alexa Bliss kan memutuskan untuk off lama karena dia lahiran dan juga masalah-masalah kesehatan, berarti kontraknya tidak dia jalankan selama masa dia off ini. Dan promosi gulat biasanya punya klausa di mana
pegulat tersebut bisa aja langsung lanjut walaupun dalam durasi kontraknya misalnya udah mau dekat lagi, tetapi semasa durasi dia off ini harusnya ditambahkan dengan otomatis guys ya. Tetapi dari pihak Alexa kabarnya pengen punya kontrak baru. Dia tidak ingin lanjut masuk ke WWE dengan kontrak yang lama. Mungkin maksudnya guys, opini saya, Alexa Bliss pengen tetap merasa aman. Alexa Bliss pengen dia tetap lebih lama di WWE, jadi pengen kontraknya baru aja dengan ditambahkan kontrak yang off sebelumnya guys ya. Tetapi untuk WWE hal ini belum bisa mereka setujui karena memang mungkin belum membuat kontrak baru. Jadi posisinya di sini WWE pengen Alexa Bliss langsung masuk aja dengan kontrak yang lama yang tinggal sedikit, sedangkan pihak Alexa Bliss maunya kontraknya yang baru. Dan ini membuat situasi antara WWE dan pihak Alexa Bliss lumayan alot dan bisa saja membuat status returnnya Alexa Bliss semakin tidak jelas. Bahkan nanti mungkin kalau memang dia dischedulekan di Royal Rumble pun, itu pun masih belum bisa diharapkan. Dan bahkan ada yang bilang tidak usah berekspektasi dengan kehadiran Alexa Bliss di Royal Rumble. Sebuah berita yang cukup mengecewakan bagi fansnya Alexa Bliss yang berharap sudah sejak lama Alexa Bliss tidak muncul lagi di WWE. Udah hampir 2 tahun ini guys ya. Pas dia mau muncul malah di cancel karena masalah kontrak. Aduh. Terus gimana kabar The Wyatt Six? Sudah beberapa minggu ini tidak muncul. Hanya glitch doang pada saat Raw debut Netflix, itu pun glitchnya glitch gambar yang biasanya itu guys. Tidak ada kelanjutan cerita, tidak ada kabar. Kita tahu Wyatt Six pindah ke SmackDown resmi, harusnya dia muncul kemarin SmackDown di tadi Sabtu sebelumnya. Tapi sampai sekarang belum muncul juga. Ternyata ada alasan kenapa The Wyatt Six belum muncul juga sampai detik ini guys ya. Dikabarkan dari Sen Rosap dari acara The Hum, katanya The Wyatt Six ini statusnya di WWE itu masih aktif, akan tetapi mereka jarang muncul, hampir tidak pernah muncul dalam beberapa minggu ini karena salah satu dari anggota Wyatt Six ada yang dipinggirkan. Dipinggirkannya alasannya macam-macam guys ya, tapi kemungkinan besar alasannya adalah cedera. Itulah alasan kenapa Wyatt Six tidak pernah muncul guys dalam acara WWE. Tapi kalau kita berpikir, kalau masalahnya cuma satu orang yang cedera, kenapa nggak munculin 1 atau 2 orang aja dulu? Munculin vignette-vignette-nya dulu aja. Atau mungkin WWE tidak mau kalau satunya cedera, nanti kalau pas muncul semua di atas ring terus kurang satu, muncul semua di arena terus kurang satu, itu pasti akan jadi bahan pembicaraan guys ya. Tapi menurut saya alasan yang kurang bisa saya terima kenapa Wyatt Six tidak pernah muncul lagi. Karena yang kita suka dari Wyatt Six adalah vignette-nya, promo dark-nya, kemunculan mereka dengan entrance-nya, dan penasaran kita siapa akan jadi target berikutnya. Tapi alasan kita dapatkan dari sumber hanya karena salah satunya tidak bisa bertanding. Aduh. Gimana menurut kalian guys? Demikian tadi berita-berita dari dunia gulat profesional cuma di Gulat News.